Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilia Dwi Puspitasari dengan NIM 206605110064. Di sini saya akan menjelaskan DFG mengenai sistem informasi perpustakaan. Di sini terdapat diagram konteks yang mana ada entiti mahasiswa, kemudian entiti petugas, kemudian entiti kepala perpus, dan juga ada proses sistem informasi perpustakaan. Yang pertama di sini ada mahasiswa, di mana mahasiswa nantinya akan menginputkan data mahasiswa tersebut ke dalam sistem. Kemudian sistem ini juga memberikan hak akses kepada mahasiswa. Nah, mahasiswa ini juga menginputkan peminjaman buku kepada sistem, kemudian pengembalian buku kepada sistem, dan juga denda kepada sistem. Kemudian yang kedua, sistem ini memberikan akses juga kepada petugas. Kemudian data mahasiswa validnya diberikan kepada petugas dan data buku yang ada pada sistem diberikan kepada petugas. Untuk petugas sendiri bisa menginputkan data petugas ke dalam sistemnya. Adapun sistemnya juga memberikan laporan pinjaman, laporan pengembalian, laporan denda kepada petugas. Dan untuk yang terakhir, tujuan akhirnya itu ada di kepala perpus. Sistem ini akan memberikan laporan, semua laporan yang telah diproses kepada kepala perpus berupa laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan data buku, dan juga laporan denda. Langsung saja di sini kita masuk ke sub diagramnya. Nah, di sini sudah terdapat DFD level 1-nya, di mana di sini terdapat 3 elemen, ada entity sebagai orangnya, kemudian ada prosesnya, dan juga ada storage sebagai tempat penyimpanannya, data penyimpanannya. Nah, setiap mahasiswa yang ingin menggunakan sistem informasi pada perpustakaan ini harus mendaftarkan dirinya tersebut dengan memasukkan data mahasiswa tersebut. Yang mana jika mahasiswa tersebut mendaftar, maka akan mendapatkan kartu anggota yang sudah disediakan, di mana kartu anggota ini bisa menjadi tolak ukur apakah mahasiswa tersebut masih aktif atau tidak. Nah, kartu anggota dan data mahasiswa ini akan dicek kevalidannya. Jika dia dibilang sudah valid atau sesuai, maka akan masuk ke data penyimpanan mahasiswa. Nah, data penyimpanan mahasiswa ini bisa dijadikan sebagai ungkapan untuk verifikasi, sudah terverifikasi. Apabila mahasiswa tersebut sudah terverifikasi, maka mahasiswa tersebut memiliki 2 akses. Aksesnya adalah meminjam dan juga mengembalikan, di mana setiap mahasiswa yang ingin meminjam buku maka menginputkan data peminjamannya, yang mana nantinya akan diproses menjadi data pinjam valid dan akan dimasukkan ke data penyimpanan. Begitu juga dengan pengembalian. Jika mahasiswa ingin mengembalikan, maka menginputkan data pengembaliannya dan akan diproses sebelum masuk ke data penyimpanan pengembalian. Nah, untuk pengembalian buku dan peminjaman buku ini akan menghasilkan bukti pengembalian dan peminjamannya yang diketahui oleh petugas. Yang mana jika petugas itu sudah menerima buktinya, maka petugas ini akan memvalidasi peminjaman dan pengembalian tersebut. Apakah peminjaman dan pengembalian tersebut benar adanya? Kemudian si petugas ini juga memvalidasi data buku yang dipinjam dan dikembalikan itu yang mana, jenis apa. Nah, nanti dari data buku ini juga akan menyimpan ke data penyimpanan buku. Kemudian di sini data bukunya juga akan memberikan laporan data buku kepada petugas. Nah, untuk pengembalian buku sendiri itu di dalamnya pastinya terdapat tanggal peminjaman dan juga tanggal pengembalian, di mana tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian itu bisa dijadikan tolak ukur untuk menghitung apakah mahasiswa tersebut denda atau tidak, kemudian dendanya berapa. Nah, denda ini nantinya akan membuat laporan denda kepada petugas, sehingga bisa dikatakan petugas ini mengetahui laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan data buku, dan juga laporan denda. Oleh karena itu, si petugas ini memberikan laporannya kepada
prosesnya ini, pembuatan laporan untuk disampaikan kepada kepala perpus. Nah, petugas ini memberikan laporan yang keempat tadi, yaitu peminjaman, pengembalian data buku dan denda, kemudian diproses sebelum diberikan kepada kepala perpus. Jadi setelah diproses, kepala perpus ini akan menerima laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan data buku, dan juga laporan denda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.